Nia berjalan pelan menelusuri kelas yang tampak kosong karena penghuninya yang entah kemana menghabiskan waktu istirahat mereka. Nia, suara keras membuatnya menoleh. Ia tersenyum saat melihat Gara berjalan menghampirinya dengan Belle yang mengekor membuatnya sedikit pedih. "Kenapa, Gar?" tanyanya lembut. "Maksud kamu apa sih? Bikin Belle dihina orang-orang gitu?" "Apaan sih, Gar? Aku nggak ngerti," sahut Nia bingung. Ia melirik Belle yang terisak-isak. "Jangan ngomong di sini," kata Nia melirik ke sekitarnya yang sedikit ramai. Ia tidak ingin menimbulkan gosip baru di sekolah. Sampai akhirnya mereka bertiga memutuskan untuk masuk ke ruang musik yang sepi. Belle terduduk di depan piano sementara Nia dan Gara terlihat bertengkar. Gara yang masih terus menuduhnya dan Nia yang berusaha meyakinkan Gara bahwa bukan dia yang menyebarkan isu miring tentang Belle. "Aku nggak pernah ngehasut siapapun buat benci sama Belle," tegas Nia kesekian kalinya. "Alah, alasan terus mereka tahu dari mana coba? Mereka bilang Belle nikung kamu dari aku. Maksudnya apa?" Nia melirik Belle yang tengah sibuk mengusap air matanya. Gadis itu terduduk dengan kepala menunduk dalam seolah ia yang paling tersakiti, padahal sejatinya Nia lah yang merasakan ribuan duri menusuk hatinya. "Belle, lo bilang sama Gara Belle, gue nggak sama sekali ngejelkin lo. Bilang sama Gara Belle karena lo yang dia percaya." "Nggak tahu. Tapi kenapa mereka tahu Gara suka ke rumah gue?" lirik Belle kembali terisak. Lagi dan lagi hati Nia dihancurkan dengan keras mengetahui jika kekasihnya sering ke rumah perempuan lain ya, meskipun itu teman dekatnya sendiri. Nia menghela nafas pendek, ia sangat lelah. Bahkan hatinya terus berdenyut gilu seolah ada luka dalam yang terkoyak di sana. "Kamu cemburu aku jemput Belle terus?" tanya Gara menatap Nia yang menunduk. "Kamu tahu sendiri kan aku gak bisa jemput kamu karena jaraknya jauh dan Belle tuh deket sama rumah aku. Kenapa kamu tega nuduh teman kamu sendiri?" Nia menghela nafas kasar. Ia sangat lelah jika harus berdebat dengan Gara hanya karena Belle, karena ujung-ujungnya Gara pasti akan membela Belle mati-matian. Karena Belle adalah anak dari sahabat orang tuanya, Gara bermodal kata kaya adik sendiri, membuat Nia tak bisa menuntut lebih. "Seterah, Gar, kamu mau percaya atau enggak sama aku seterah?" sahut Nia pelan. Ia sangat lelah jika harus berdebat dengan Gara yang tak pernah berpihak padanya. Di mata Gara hanya Belle yang penting. "Guys, gak bisa ngerti sama sekali. Buat apa? Jalanin selama setahun kalau kayak gini." Perkataan Gara menusuk hatinya membuat Nia sebisa mungkin menahan tangis. Gara menghampiri Belle, ia menarik gadis itu yang tak sedikit pun melirik Nia yang berdiri menahan tubuhnya yang bergetar karena tangis yang seakan ingin meluap. "Yaudah kita putus," ucap Nia dengan hati yang terluka. Membuat langkah Gara terhenti. Ia menoleh menatap Nia tajam dengan rahang mengeras. "Putus bukan jalan terbaik buat nyelesain masalah. Harusnya lo mikir lebih dewasa. Hubungan kita gak semudah yang lo kira, nih," sahut Gara lalu meninggalkan Nia yang langsung luluh lantah ke dinginnya lantai. Ia menangis terseduh-seduh di sana, meremas kerah bajunya, lalu memukul dadanya yang terasa sesak. Ia lelah terus menahan rasa sakit yang menjalar memenuhi hatinya yang teremuk. Nia benci jika harus berdebat dengan Gara apalagi soal Belle. Karena Gara tak akan pernah mengerti isi hatinya yang menjerit setiap kali melihat Gara lebih memperlakukan Belle lembut. Ia pernah menuntut akan rasa sakitnya, namun Gara selalu menyahut, "Kamu jangan kayak anak kecil yang cemburu sama sahabat sendiri. Belle udah kayak adik aku, dan keduanya akan berakhir dengan keributan yang membuat kepala Nia ingin pecah." Seperti beberapa menit yang lalu, Gara memilih pergi meninggalkan Nia yang menangis pilu. Ia memeluk dirinya sendiri menyusun kepingan hati yang telah hancur berharap bisa kembali kuat. Suasana sekolah jauh lebih sepi karena bel sudah berbunyi beberapa menit lalu membuat anak-anak berhamburan keluar pagar, kecuali gadis yang kini berdiri di depan ruang kelasnya menghadap langsung ke arah pagar utama. Tangan kurus itu meremas kuat besi penjaga. Hatinya kembali bergemuruh dengan rasa yang luar biasa tak tertahan saat melihat motor sport hitam yang ditunggangi seorang laki-laki memakai helm dengan seorang gadis berambut panjang yang kini memeluk pinggang laki-laki itu dengan masker hitam yang menutupi dagu hingga ujung hidung mancungnya. "Lo jahat, Gar!" teriaknya keras tapi tak didengar oleh Gara yang langsung melajukan motornya. Air matanya kembali menetes diiringi rasa panas dan sesak yang memenuhi dadanya.
Dengan rakus ia menarik nafas mengisi paru-parunya yang terasa dihimpit oleh benda tak kasat mata. Setiap hari melihat pemandangan seperti ini membuatnya perlahan hancur, apalagi tadi Nia sempat bertengkar dengan Gara membuat rasa sakit itu berkali-kali lipat. Jika bisa Nia ingin sekali mengutarakan isi hatinya yang selalu menjerit tak terima melihat Gara bersama Bel. Nang, gak turun. Nia tersentak, ia membuka matanya yang terasa sakit, memerah dan bengkak. Iya Bu. Maaf, sahutnya Paro mengambil tas lalu berdiri. Ia berjalan pelan ke arah pintu bis yang sudah berhenti beberapa menit yang lalu. Nia tak sadar karena ia tidur sangat lelap karena rasa lelah yang luar biasa yang ia rasakan. Gadis itu harus jalan lagi sekitar 15 menit untuk sampai di rumahnya. Matanya menerawang kosong. Ia tidak sedih, tidak juga bahagia, hanya kosong, tak tahu. Gadis itu harus jalan lagi sekitar 15 menit untuk sampai di rumahnya. Matanya menerawang kosong. Ia tidak sedih, tidak juga bahagia, hanya kosong. Tak tahu harus bagaimana menjalani hidup dan bagaimana untuk membuat hatinya tetap kuat meskipun selalu dihancurkan. Nia udah pulang, matanya menoleh lalu tersenyum tipis. Ia tidak ingin menyahut karena kerongkongannya terasa sakit akibat terlalu banyak menangis. Ditatapnya sang ibu yang tengah membaca majalah di sofa. Rasanya ia sangat ingin berlari ke sana memeluk ibunya dan nerima usapan hangat sambil bercerita tentang harinya yang tak baik-baik saja, namun itu semua hanya impian semata. Karena Fanny tidak mungkin memperlakukannya sebaik itu, bahkan belum ada 5 langkah Nia pasti sudah ditendang keras olehnya, seakan wanita itu jijik berhadapan langsung dengan putrinya sendiri. Mah tak menyahut dan tak menoleh seperti yang sudah diduga olehnya. Batalin perjodohan Nia sama Algaramah, lirih Nia dengan suara tersendat-sendat. Mata tajam Fanny menoleh, ia menatap Nia seolah tengah menguliti gadis itu, membuat Nia menunduk takut. Apa? Katakan sekali lagi, bentak Fanny keras, melempar majalahnya. Emosinya yang langsung naik saat mendengar perkataan itu. Nia gak mau dijodohin lagi. Terus kamu mau jati apa? Bersyukur keluarga Narendra nerima kamu. Kamu pikir ada yang mau nerima pembunuh kayak kamu? Teriak Fanny keras hingga para pembantu di sana mengintip takut. Tubuh gadis itu bergetar menahan takut dan tangis. Pikirannya kalut dengan air mata yang perlahan menetes. Ia sudah tidak tahan lagi. Tapi gara-gara cinta sama Neyama, ia mencoba menjelaskan agar Fanny mengertinya. Apa pentingnya cinta? Kamu itu pembunuh, bahkan gak ada yang mau neri kamu termasuk saya. Teriak Fanny kesetanan menghampiri Nia. Plak, satu tamparan sangat keras membuat gadis itu tersungkur di lantai marmer yang dingin. Tubuhnya terasa sangat ngilu, namun ia berusaha berdiri. Ia menatap Fanny lelah. Isakan kecil lolos dari bibirnya yang bergetar hebat. Salah aku apa sih, Mah? Mama selalu bilang aku pembunuh. Terus ke Mama gak bunuh aku sekalian? Salah aku apa sih, Mah? Mama selalu bilang aku pembunuh. Terus ke Mama gak bunuh aku sekalian? Ma belum puas muka walian aku. Mama belum puas melihat luka berdarah di badan aku. Ucapan Nia tertahan. Ia mencoba mengatur nafasnya yang memburu dengan rasa sakit yang kian menjalar. Nia gak minta Mama buat baik ke Nia. Dengan Mama gak buat aku terluka udah lebih dari cukup. Nia mengusap air matanya kasar. Ia menatap Fanny yang terdiam dengan rahang mengeras. Nia capek setiap hari harus kayak gini. Nia capek setiap pagi ngerasain badan Nia yang sakit karena pukulan Mama dan belum lagi dari Papa. Nia berasa hidup tapi selalu dimatikan. Air mata gadis itu seolah menunjukkan bagaimana tersiksanya ia selama ini. Nia cuman mau rela kauyen layaknya anak Ma. Teriaknya menggebu tanpa sadar, melempar kasar vas bunga hingga pecah berserakan di lantai. Ia sangat lelah. Fanny mengangkat tangannya, lalu tamparan itu kembali Nia rasakan di pipi yang sama. Terasa panas dan sakit seakan saraf di wajahnya kaku. Kamu berani ngelawan saya, hah? Kamu kira saya mau punya anak kaya? Saya nggak akan biarkan kamu mati. Kamu tetap harus hidup sampai kamu ngerasa lebih baik untuk mati. Fanny mendorongnya keras membuat Nia menggelijang menahan sakit yang luar biasa di punggungnya yang terkena pinggiran lemari. Jika bukan karena kamu membunuh Nara, saya juga nggak akan nahan kamu selama ini di sini. Setelah itu Fanny pergi meninggalkan Nia yang bersimpuh di lantai, membiarkan
Rasa dingin menjalar di tubuhnya yang kaku. Gadis itu terisak tangis. Rasa sakit di tubuhnya tak sebanding dengan hatinya, yang kini remuk tak tersisa. Air matanya tak lagi menetes, namun nafasnya masih tersengal-sengal. Para pelayan di rumahnya hanya bisa diam, tidak berani menolong nona muda mereka yang terlihat sangat tersiksa. Bahkan saat Nia Merang meluapkan segala kesakitannya, mereka hanya bisa memejamkan mata tak tahan melihat Nia yang sangat terluka. Seberapa keras pun ia meluapkan emosinya, tak membuat sedikit pun orang tuanya sadar akan rasa sakit yang selama ini ia pendam. Sebanyak apapun air mata yang menetes tak membuat mereka berhenti untuk menyiksanya, membuatnya selalu hancur setiap harinya. Mungkin, jika kematian bukanlah sebuah dosa, Nia sudah memilihnya sejak lama. Bersambung.